Halo semuanya, selamat datang di Fate and Destiny, tempat di mana kita bakal bedah takdir-takdir di dunia sinema dengan santai. Hari ini kita bakal bahas film La La Land. Pernah gak sih kalian mencintai seseorang sepenuh hati, tapi pada akhirnya kalian sadar kalau cinta saja ternyata nggak selalu cukup? Film ini bukan cuma tentang kisah romantis biasa. Justru film ini ngajarin bahwa terkadang orang yang paling kita cintai bukanlah orang yang akan menemani kita selamanya. Inilah yang membuat La La Land menjadi salah satu film romantis paling membekas sepanjang masa. Yuk kita ikuti ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita dimulai di kota Los Angeles. Di tengah kemacetan panjang, tiba-tiba semua pengendara keluar dari mobil mereka dan menari bersama. Adegan pembukaan yang penuh warna ini langsung memberitahu kita bahwa dunia La La Land memang berbeda. Di sini mimpi terasa hidup. Di tengah kemacetan itu ada seorang wanita bernama Mia. Mia sendiri bekerja sebagai barista di sebuah kafe yang berada di area studio film. Tetapi pekerjaan itu hanyalah cara dia untuk membayar tagihan. Impian sebenarnya adalah seorang aktris terkenal. Sayangnya, setiap kali Mia mengikuti audisi, hasilnya selalu sama, ditolak. Kadang bahkan orang yang mengaudisinya sama sekali tidak memperhatikan penampilan Mia. Meski begitu, Mia tetap mencoba lagi dan lagi. You know what? I think we're good. Thanks for coming in. Sementara itu, ada seorang pria bernama Sebastian. Sebastian ini adalah seorang pianis jazz yang mencintai musik jazz klasik. Namun, di zaman sekarang, musik yang ia cintai mulai ditinggalkan banyak orang. Ia bermimpi suatu hari nanti memiliki klub jazz sendiri agar musik favoritnya tetap hidup. Sayangnya, hidup tidak berjalan sesuai harapan. Untuk bertahan hidup, Sebastian harus menerima pekerjaan memainkan lagu-lagu yang sebenarnya tidak ia sukai. Right. Takdir mempertemukan mereka beberapa kali. Pertemuan pertama justru tidak menyenangkan. Saat macet, Sebastian membunyikan klakson karena Mia terlalu lama memperhatikan ponselnya. Keduanya langsung kesal. Beberapa waktu kemudian, Mia tanpa sengaja masuk ke sebuah restoran. Di sana, Sebastian sedang memainkan piano dengan penuh perasaan. Padahal pemilik restoran sudah menyuruhnya memainkan lagu Natal yang biasa saja. Namun, Sebastian memilih memainkan komposisi penciptaannya sendiri. Penampilannya memang indah, tapi akibat membangkang, ia langsung dipecat. Saat keluar restoran, Mia mencoba memujinya. Namun, Sebastian hanya berjalan melewatinya tanpa berkata apapun. Hubungan mereka masih jauh dari kata romantis. Beberapa bulan kemudian, mereka bertemu lagi di sebuah pesta. Kali ini, Sebastian sedang bermain musik bersama bandnya. Mia mengenalinya dan mulai menggoda Sebastian. Percakapan mereka dipenuhi dengan sindiran. Namun, justru dari situlah muncul rasa penasaran. Sebastian kemudian mengajak Mia berjalan menyusuri kota. Mereka saling berdebat, saling mengejek, tetapi diam-diam mulai menikmati kebersamaan. Malam itu berakhir dengan sebuah tarian romantis di bukit yang menghadap ke kota Los Angeles. Momen inilah yang menjadi salah satu adegan paling ikonik dalam sejarah perfilman. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai semakin mendekat. Mari kita saksikan bagaimana keduanya mulai menjadi penyemangat satu sama lain. Sebastian terus meyakinkan Mia agar tidak menyerah mengejar mimpinya menjadi aktris. Sebaliknya, Mia juga percaya bahwa Sebastian cukup hebat untuk memiliki klub jazz sendiri. Mereka menjadi pasangan yang saling mendorong agar berani mengejar mimpi-mimpinya. Atas dorongan Sebastian, Mia akhirnya menulis pertunjukan teater seorang diri. Ia menghabiskan seluruh tabungannya demi mewujudkan pertunjukan tersebut. Di sisi lain, Sebastian mendapatkan tawaran bergabung dengan band milik teman lamanya.
Band itu cukup menghasilkan banyak uang. Namun, musiknya jauh berbeda dari jazz yang ia cintai. Awalnya, Sebastian menolak. Tetapi setelah memikirkan masa depan bersama Mia, ia akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Disinilah semuanya mulai berubah. Band Sebastian kini semakin sukses. Ia harus terus melakukan tur ke berbagai kota, sehingga jadwalnya pun semakin padat. Sementara Mia sibuk mempersiapkan pertunjukan teaternya. Mereka mulai jarang bertemu. Saat akhirnya bertemu, percakapan yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi sebuah pertengkaran. Mia merasa Sebastian telah melupakan mimpinya demi uang. Namun Sebastian justru merasa ia melakukan semua itu agar masa depan mereka lebih baik. Tidak ada yang benar-benar salah. Mereka hanya mulai berjalan ke arah yang berbeda. Are you kidding? No? Hari pertunjukan Mia akhirnya tiba. Sayangnya penonton yang datang sangatlah sedikit. Usaha yang dia bangun berbulan-bulan terasa sia-sia. Ia sangat kecewa, merasa semua mimpinya sudah berakhir. Mia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dan ia tidak ingin mencoba lagi. Sebastian sebenarnya ingin datang lebih awal untuk mendukungnya. Namun karena pekerjaannya ia terlambat. Ketika sampai semuanya sudah selesai. Mia, I'm so sorry. Tiba-tiba datang kabar tak terduga. Seorang produser ternama ternyata melihat pertunjukan Mia saat itu. Ia mengundangnya untuk mengikuti audisi khusus. Sebastian langsung pergi menemui Mia. Ia membujuknya agar mau mencoba sekali lagi. Awalnya Mia menolak, ia sudah terlalu lelah menghadapi kegagalan. Namun Sebastian terus meyakinkannya. Ia berkata bahwa seseorang harus tetap memperjuangkan mimpinya. I'm not a baby. You I'm are. trying to grow up. You're crying like a baby. Oh my. Akhirnya Mia datang ke audisi tersebut. Alih-alih membaca naskah, ia diminta menceritakan kisah hidupnya lewat sebuah lagu. Dengan penuh emosi, Mia menyanyikan lagu tentang orang-orang yang berani bermimpi. Penampilannya begitu menyentuh, dan kali ini usahanya akhirnya membuahkan hasil. Ia diterima. Kesempatan yang selama ini ia tunggu akhirnya datang juga. I'm always gonna love you. 5 tahun berlalu, Mia telah menjadi aktris terkenal. Ia kini memiliki keluarga baru. Suatu malam, tanpa sengaja, ia masuk ke sebuah klub jazz. Begitu melihat nama klub itu, Mia langsung terdiam. Klub tersebut ternyata milik Sebastian. Yang artinya, mimpi Sebastian akhirnya juga menjadi kenyataan. Sebastian melihat Mia masuk, tatapan mereka pun bertemu. Tanpa sepatah kata, Sebastian mulai menyanyikan lagu yang dulu menjadi kenangan mereka. Lalu film membawa kita ke sebuah rangkaian imajinasi. Bagaimana jadinya jika dulu mereka membuat pilihan yang berbeda? Bagaimana jika mereka tetap bersama? Bagaimana jika semua berjalan sempurna? Dalam bayangan itu, mereka menikah, membangun keluarga, dan meraih mimpi bersama. Semuanya terlihat begitu indah. Namun itu hanyalah angan-angan. Kenyataannya, hidup memilih jalan lain. Setelah lagu selesai dimainkan, Mia hanya tersenyum. Sebastian membalas senyuman itu. Tidak ada pelukan, tidak ada tangis berlebih, dan tidak ada kata, "Aku masih mencintaimu." Hanya satu tatapan yang mengatakan bahwa mereka sama-sama tahu. Mereka pernah menjadi bagian terpenting dalam hidup satu sama lain. Dan film pun berakhir. La La Land mengajarkan bahwa tidak semua kisah cinta berakhir dengan pernikahan.
Kadang seseorang hadir bukan untuk tinggal selamanya, melainkan untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mia berhasil menjadi aktris karena dukungan Sebastian. Sebastian pun berhasil memiliki klub jazz karena semangat dari Mia. Mereka memang tidak hidup bersama, tetapi mereka berhasil membuat satu sama lain mencapai mimpi masing-masing. Mungkin itulah alasan mengapa La La Land begitu dicintai banyak orang, karena kisahnya terasa begitu nyata. Tidak semua cinta harus memiliki akhir yang bahagia. Namun, setiap cinta yang tulus akan selalu meninggalkan kenangan yang indah. Kalau menurut kalian, apakah Mia dan Sebastian seharusnya tetap bersama? Atau justru akhir seperti ini adalah penutupan yang paling tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk cerita film menarik lainnya.